Lihat. Ya, dia berbunyi ya. Karena posisi ini tidak tertekan, jadi dia bunyi. Oke. Ya baiklah teman-teman, sebelum kita lanjut ke proses pemasangan, kita lihat dulu apa aja yang ada di dalam box ini. Oke, di sini setelah dibuka, oke, kita lihat di sini ada buku petunjuk pemasangan ya. Kemudian di sini juga ada ya, ada 2 buah remote. Ini bentuknya sangat bagus sekali, kecil ya, kecil. Kemudian di sini ada 3 tombol, lock, unlock, kemudian mute. Ini untuk mengunci tapi tanpa menggunakan suara. Ya. Kemudian di sini ada lampu indikatornya. Ya, kemudian di sini kabel. Tidak ada setlingnya juga nih, 15 ampere. Oke, kemudian di sini ada modulnya. Ya. Ini modulnya. Kemudian di sini ada toanya atau horn. Toanya seperti ini. Ya, kemudian ini double tap untuk pemasangan modul. Oke, ke bodi mobil. Ya, sudah tidak ada lagi. Jadi yang akan kita pasang ini itu merek silikon ya, yang seri Ultimate, yaitu ULT 170. Oke, sekarang kita lanjut ke pemasangan, tapi sebelumnya ada beberapa yang perlu kita persiapkan. Misalnya ini headstring ya, untuk sambung-sambung kabel nanti supaya kelihatan rapi. Kemudian yang paling penting di sini yang harus kita siapkan yaitu ini, suspend DC. Ini sangat penting sekali. Ini yang kita gunakan nanti untuk mencari jalur-jalur positif aki, ACC dan lain-lainnya ya, termasuk untuk central lock, kemudian door switch dan lain sebagainya. Ini sangat penting. Ini wajib ada DC. Ini bisa, sebenarnya bisa kita buat sendiri atau beli murah ya, harganya murah, beli di banyak. Kemudian persiapkan juga obeng, tang, dan alat potong. Ini nanti semua kita gunakan. Oke, langsung saja lanjut ke cara pemasangan. Ya, baiklah teman-teman, ini adalah mobil yang akan kita pasangkan alarm, yaitu Honda CR-V tahun 2002. Ya, untuk pemasangan itu nanti akan saya pasang di sebelah sini, berarti kita harus membuka panel yang ini. Oke. Ya. Oke, sebelum lanjut
kita buka dulu di manual bootnya. Ya, kalau kita lihat di sini di buku petunjuknya, kita lihat di soket yang P12 dulu. Ya, ini soket P12. Kita lihat dari paling bawah di sini ada dua kabel brown ya, dua kabel brown. Yang ini ya. Yang dua kabel brown ini mengarah ke sen kiri kanan ya, sen terobos ya. Ini mengarah ke sen kiri kanan. Oke, sekarang kita akan mencari posisi sen kiri kanan dengan bantuan tes pen DC ya, dengan bantuan tes pen DC, yaitu dengan cara ini kita jepitkan ke masa atau ke bodi mobil ya, ke bodi mobil seperti ini. Misalnya di sini akan saya jepitkan di sini. Saya jepitkan di sini. Ya. Kemudian kita cari, dia biasanya ada di dalam sana dekat sekring. Ini gambarnya agak gelap ya. Ya, kita cari di sana dengan cara hidupkan. Kita hidupkan yang ini aja. Nah, kita hidupin ini. Oke, nyala. Nah, nanti kita cari di sini ya. Oke, ini karena tempatnya agak sulit, mungkin ini tidak bisa saya videokan. Saya skip aja, nanti kalau sudah ketemu saya buatkan videonya. Ya, teman-teman, di sini saya udah berhasil menemukan kabel untuk sen kanan kiri. Di sini sudah saya tarikkan kabel nih. Oke, sekarang kita buktikan lagi dengan cara kita pencet pen kanan kiri dan terabasnya. Kemudian kita cek dengan tes pen DC. Kita lihat ya. Kemudian yang satu lagi, oke ya. Nah, ini kita dua kabel ini kita sambungkan ke kabel brown yang dua ini. Ini terbalik nggak masalah ya, ini terbalik nggak apa-apa. Oke, jadi kita sambungkan, langsung kita sambungkan ke sini saja. Ya, mari kita sambung. Ya, kita pasangkan heatsink supaya lebih rapi sambungannya. Ya, kemudian kita lihat diagram di sini. Yang selanjutnya itu kabel pink ini ke toa ya, ini ke toa ya, ke toa ini ya. Nah, nanti ini akan kita pasang di ruang mesin. Jadi ini nanti aja, ini terakhir aja, nanti kita pasang di ruang mesin. Kemudian selanjutnya di sini ada kabel merah. Nah, ini sudah pasti ke positif aki. Kita lihat di sini, ya betul ya. Kabel merah ini ke positif aki. Kemudian langsung cari yang black aja ke negatif aki. Jadi ini yang ada sekring ini ke positif aki. Ke positif aki ya, jadi bukan ke ACC kontak tapi ke positif aki ya. Kemudian yang hitam, nah yang ini ke masa bodi mobil atau ke negatif aki ya. Langsung kita pasang saja.
Nah, untuk mencari positif aki sama, kita gunakan tes pen DC ya. Kita gunakan tes pen DC. Kita cari di kabel ini. Ya, di kabel-kabel ini ya. Kita cari di sini. Positif akinya yang mana, kita gunakan tes pen DC. Ya baik teman-teman, di sini saya sudah menemukan untuk positif akinya. Ini hati-hati jangan nyampe kena bodi. Ini di sana ya. Ini tempatnya agak sulit, jadi saya agak susah membuatkan videonya. Jadi yang jelas dari kabel sana nanti teman-teman bisa tes semua kabel satu persatu menggunakan tes pen DC. Nah, jadi kira-kira mana yang nyala seperti ini. Ini ya, berarti itu positif akinya. Jadi tanpa merubah posisi kontak ya. Jadi ini jalur langsung ke positif akinya. Oke, ini yang merah tadi. Yang merah ini langsung kita pasangkan ke positif akinya. Oke, selanjutnya oh ya, tadi kita langsung pasang yang hitam saja ya, ke masa bodi mobil atau ke negatif. Ini kita pasangkan ke masa saja ya. Kita cari di sekitaran sini ya, mungkin bisa juga di baut ini atau kita cari lagi di sekitaran sini. Oke, mungkin teman-teman sudah paham kalau untuk yang ini. Ya baik teman-teman, tadi untuk kabel masa ini sudah saya sambungkan ke bodi mobil. Oke, selanjutnya untuk bagian yang sebelah sini ini khusus ke central lock ya. Oke, untuk diagramnya kita lihat di sini. Nah, di sini kita suruh melihat ke bagian center lock. Nah, yang bagian ini. Ya. Atau kalau kita lihat di sini untuk central lock itu ada beberapa macam ya. Di sini ada yang inner relay, kemudian di sini negatif trigger, kemudian yang ini untuk positif trigger. Nah, kebetulan untuk mobil saya ini menggunakan central lock yang ini, positif dan negatif trigger. Jadi kalau kita lihat di sini untuk orange dan black orange ini ke negatif aki ya. Kemudian untuk yellow dan black yellow ini ke positif aki. Oke. Jadi ini tadi katanya yang orange dan black orange dan black orange. Nah, ini ngarahnya ke negatif aki. Tapi tidak salah ya, seharusnya ini langsung kita jadiin satu saja. Ini saya bongkar lagi, ini harusnya jadi satu dia. Ya. Kemudian tadi katanya yang yellow dan black yellow. Oke. Nah, ini untuk yellow dan black yellow ini ke ya, dua ini ya, di sini black yellow dan yellow itu ke positif aki. Nah, jadi ini juga harusnya dijadiin satu, jadi nggak masalah, kita jumper di sini aja. Jadi yang ini kita jumper ke sini, yang tadi orange dan black orange nanti kita sambungkan ke masa bodi mobil. Oke.
langsung kita pasang. It sound right, boys. Ya teman-teman, tadi yang ke arah negatif aki yang sudah saya pasang, saya bongkar lagi. Ini sekarang saya jadikan satu dengan kabel negatif dari central lock. Oke, kemudian selanjutnya kita lihat yang kabel putih dan kabel hitam putih, white dan black white, itu ngarah ke motor central lock. Nanti kita akan cari jalurnya di sini. Kita harus buka ini, namun mungkin saya tidak akan membuatkan videonya. Ini kita langsung ambil ke motor ya, dari motor yang ada di sini. Kita jumper, nanti kita tarik kabel ke sini nih, tarik, kemudian kita keluarkan di sini. Ya baik, di sini sudah saya tarik kabel dari motor ya, dari motor power window. Oke, dari sini saya keluarkan dari sini, kemudian ini ya. Oke, sekarang langsung kita pasang tadi kabel yang putih ini ke arah motor power window. Nah, kalau ini untuk pemasangan yang ini tidak boleh terbalik. Nah, kenapa? Sebenarnya kalau pada saat masang kebalik nggak masalah, cuman nanti penguncian pintunya itu akan kebalik. Jadi misal gini, pada saat di remote kita pencet yang lock ya, dia justru malah membuka. Kalau kita pencet yang unlock, dia malah mengunci. Nah, itu kalau kebalik, tapi nggak masalah. Kalau seandainya terbalik seperti itu, nanti kita balik aja lagi. Oke, sekarang coba kita pasang modulnya, kita coba dulu apakah dia berfungsi sesuai kabelnya pas. Oke, kita lihat. Oke, saya lock. Oke, unlock. Nah, bener kan yang saya bilang tadi, saya mencet unlock tapi dia malah ngunci. Perhatikan, saya pencet unlock, dia malah ngunci. Kemudian pencet lock, dia malah buka. Nah, ini nggak masalah ya, ini nggak masalah. Jadi kita hanya tinggal membalik kabel yang kita pasang tadi. Oke, berarti ini saya terbalik masangnya. Check the mic and make sure it sound right, boys. Oke, sudah saya balik. Kita pencet unlock, lock. Oke, kita lihat sekarang. Oke, kalau kita unlock, dia membuka, lock, dia menutup. Unlock, buka, lock, nutup ya. Berarti di sini sudah benar untuk pemasangan yang ini. Oke, langsung kita rapikan saja. Baiklah teman-teman, ini sudah saya pasang rapi, sudah saya kasih headspring, jadi biar kelihatan lebih rapi lagi. Dan ini sudah sangat rapi sekali. Oke, di sini sudah selesai untuk soket P12 nya.
di sini ada satu kabel ya, kabel merah ya, merah hitam. Kalau di keterangan di sini ini kabel untuk trunk ya, atau buka bagasi. Nah di sini karena bagasi saya sebenarnya sudah elektrik sih, cuman saya tadi lupa pada saat narik kabel power window. Itu harusnya kalian saya narik ini untuk dihubungkan ke sini. Namun percuma juga kalau saya pasang ini, karena apa? Di remote ini juga tidak ada untuk tombol pembuka bagasinya. Nah, kalau seandainya ini nanti saya hubungkan ke sini, nanti dia ikut kebuka bagasinya. Nah, jadi untuk seri yang silikon yang seri di atasnya ini itu sudah ada 4 tombol di sini ya. Salah satunya untuk tombol membuka bagasi. Nah, jadi untuk kabel yang ini tidak saya gunakan. Nanti saya tutup aja demi keamanan. Kemudian tinggal satu yang pink ini, kabel yang mengarah ke towernya ini, dan di sini sudah saya tarik kabel mengarah ke ruang mesin. Ini tinggal saya pasang, nanti pasang towernya di bagian ruang mesin. Oke, saya pasang ini, kemudian sambil kita lanjut ke soket P4 ya, yang P4 yang ini nggak kelihatan ya, nih P4 itu yang ini ya, soket P4. Nah, di sini ada 4 kabel ya, di sini ada 4 kabel. Kita lihat keterangannya di sini. Untuk kabel yellow itu ke arah sini relay ya, jadi ada tambahan relay. Untuk saat ini saya tidak menggunakan ini, namun tidak apa-apa, tidak masalah. Alarm tetap berfungsi, tapi kalau kita tambahkan ini akan jauh lebih aman lagi ya. Tapi sebagian tidak menggunakan ini, cuman ya tidak masalah, nggak apa-apa. Oke, jadi yang akan kita pasang nanti 3 kabel. Yang pertama orange, kabel orange ini masuk ke switch rem ya. Switch rem itu yang ini, kita lihat ini rem pasti ada switch biasanya di atasnya. Ini switchnya ya, nanti kita akan ambil kabel di sini. Oke, kemudian selanjutnya ada kabel biru dan putih. Biru itu ke door switch ya, door switch itu yang ini ya. Nanti biar sekaligus saja, nanti saya tarik kabel dari sini, kita ambil dari door switch masuk ke sini. Oke, saya keluarkan di sini nanti. Kemudian satu lagi tadi warna putih. Warna putih itu ngarahnya ke ACC kontak. Nah, berarti nanti kita harus buka ini. Kita buka ini, kita cari pada saat kontak ACC. Nah, kita cari untuk ACC kontaknya. Kita cari menggunakan tes DC ini. Oke, langsung kita eksekusi saja. Ya, baik, di sini untuk switch door switch ya, untuk door switch dari sini sudah saya tarik kabel ini. Kemudian tadi yang biru ke door switch ya, yang biru ke door switch. Oke, kemudian yang putih ke ACC kontak. Untuk ke ACC kontak juga udah saya tarik kabel yang ini. Oke, sekarang kita tes dari ACC kontak dulu.
Di sini kita lihat nggak nyala. Oke, setelah kontak on kita lihat ya, setelah kontak on nyala ya. Oke, kontak on nyala. Setelah kontak dimatikan ya, dia mati. Nah, jadi ini ACC kontak ya, untuk kabel ACC sudah. Kemudian untuk ini door switch juga sudah. Oke, langsung kita pasang dari sini dulu, dari door switch. Oke, dari door switch kita pasang tadi yang warna ke door switch yang warna biru. Ya, oke, jangan lupa kita kasih headstring dulu supaya rapi ya. Ya, ini yang mengarah ke door switch. Kemudian tadi yang mengarah ke switch rem itu yang warna orange ya, ke switch rem. Oke, di sini sudah saya tarik kabel ya dari switch rem ya. Oke, kita tes juga. Kita lihat mati pada saat rem diinjak, nyala ya. Artinya gini, pada saat kita menginjak rem itu otomatis door lock mengunci, gitu ya. Nah, jadi jangan salah buat teman-teman, terkadang kita nggak tahu, karena saya pernah ngalami. Dulu mobil saya itu kalau nginjek rem pasti otomatis kunci. Nah, kok setelah beberapa lama gitu dia nggak ngunci, ternyata emang karena modul ini nih, alarm memang udah rusak. Modul ini saya cabut gitu, modul ini saya cabut, jadi ternyata di sana gitu loh, ternyata ini yang membuat pada saat kita injak rem itu otomatis door lock mengunci gitu ya. Oke, berarti ini kita sambungkan ke warna oranye tadi ya. Warna oranye. Check the mic and make sure it sound right, boys. Ya, jadi kalau ini sudah terpasang, nanti otomatis setiap kita injak rem otomatis pintu terkunci. Saya dulu awalnya waktu belum tahu bingung, kenapa kok biasanya kunci sekarang enggak. Ternyata karena memang ada kerusakan di sini. Oke, yang ini sudah. Kemudian tadi yang nggak kita pakai itu yang warna kuning, kemudian putih itu ke switch on kontak. It sound right, boys. Oke, yang kuning tidak digunakan. Ya, ini langsung saja saya pasang yang pink tadi ke arah toanya. Ini udah saya pasang kabel tadi ya. Ya baik teman-teman, di sini semuanya sudah beres, semua kabel sudah terpasang. Ya,
Jadi kabel ini nanti saya tutup saja karena tidak digunakan. Kemudian kabel yang kuning ini juga, ini yang dari soket P4 nya. Nanti tinggal pasang ini juga, soket P2. Di sini sudah ada. Ya, tinggal pasang, kita tarik ke atas ini nanti. Oke, lanjut. Sekarang saya akan masang toa dulu. Kita pasang toanya dulu di ruang mesin. Pasang toa di ruang mesin, kemudian kita mulai ngerapiin ini, kita tes. Oke. Ya, baik. Teman-teman, di sini kabel yang dari dalam tadi untuk toa yang saya tarik ke ruang mesin, nantinya akan saya pasang di sini. Untuk toanya ini akan saya pasang di sini. Untuk masa nanti akan saya langsung saya gabungkan ke baut ini, ke bodi ya. Jadi saya tinggal menyambungkan kabel yang dari dalam tadi ke kabel merah. Baik teman-teman, di sini sudah saya pasang untuk toanya. Sekarang kita coba alarmnya apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Baiklah teman-teman, di sini akan saya coba untuk remote-nya apakah sudah berfungsi atau tidak. Ini saya kunci. Oke, saya buka. Ya, kunci, buka. Ya. Oke, posisi seperti ini saya kunci. Lihat. Ya, dia berbunyi ya, karena posisi ini tidak tertekan, jadi dia bunyi. Oke. Ya, baik, untuk pemasangan kita hari ini sudah selesai dan berhasil dengan baik. Ini saya tinggal merapikan. Mudah-mudahan teman-teman semua terbantu dengan tutorial ini. Jangan lupa di subscribe supaya channel ini lebih berkembang lagi. Terima kasih.